Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar materi surah At-Tin. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kelancaran dalam belajar dan diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang surah At-Tin. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Memahami isi Al-Quran sangatlah penting. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya." Tahukah kalian siapakah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia itu? Siapakah yang paling mulia di alam ini? Ya, itu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan manusia dengan akal dan pikiran. Mari bersama terlebih dahulu kita menghafal dan membaca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, selanjutnya kita akan membahas makna kandungan surah At-Tin. At-Tin mengisyaratkan sebuah fase kehidupan manusia pertama di surga. Disitulah ia berteduh di bawah rindangnya pohon tin. Az-Zaitun sendiri mengibaratkan fase kehidupan Nabi Nuh beserta anak dan cucunya yang saat itu mengalami musibah banjir dan melihat burung membawa daun zaitun. Sementara Tur Sinin merujuk pada ditetapkannya syariat Nabi Musa di sekitar Gunung Sinai dan munculnya cahaya tauhid di dunia. Sedangkan Al-Balad, Al-Amin mengibaratkan keberadaan kota Mekah yang menjadi tempat tinggal sekaligus menyebarkan agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam surah At-Tin juga terdapat kandungan yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sejumlah potensi kepada manusia sehingga bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dibandingkan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kedudukan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya. Ada sebagian yang menafsirkannya sebagai seperti manusia saat bayi, namun terdapat tafsir yang menyebutkan kesengsaraan dan neraka. Kandungan selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari tempat yang serendah-rendahnya itu. Orang yang beriman dan beramal soleh itu akan memperoleh pahala tidak terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala tersebut akan diterima di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya untuk makhluknya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.